Sampai Nabi menggambarkan Lailatul Samhah, kata Nabi, malam yang tenang, tolqah, cerah ceria, ka'anna fiha qamar, saking cerahnya seakan-akan malam itu malam bulan purnama. Padahal nggak ada bulan, nggak ada bulan purnama, nggak ada, karena dia sudah 10 terakhir kok, sudah. Jadi cerah sekali malam itu, tenang, nggak ada angin puting beliung, nggak ada hujan deras, nggak ada, tenang malam itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dan pembahasan Al-Qadar ini sangat erat hubungannya dengan pembahasan bulan Ramadan. Sekalipun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang Ramadan secara khusus dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 187, tetapi pembahasan tentang surah Al-Qadar ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibahas secara khusus dalam surah khusus, dan tidak panjang surahnya, surah pendek. Dan ini sangat menarik. Mengapa pembahasan surah Al-Qadar tidak digabung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah? Karena dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang Ramadan begitu lengkapnya secara urut, dimulai dengan pembahasan tentang puasa, kutiba alaikumusiyam, lalu pembahasan tentang fikih Ramadan, wa in kuntum marda ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra. Kalau seseorang sakit atau sedang musafir, maka dia wajib mengganti di hari yang lain kalau dia tidak melakukan puasa wajib. Dan terus dilanjutkan dengan pembahasan tentang jika ada seorang kakek renta, dia tidak sanggup melakukan puasa dan tidak sanggup untuk menggantinya, maka dia wajib membayar fidyah. Wa alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Lalu lanjut lagi dengan pembahasan tentang membaca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Setelah itu tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini menggambarkan rangkaian sangat sistematis bahwa seorang hamba ketika memasuki Ramadan, dia hendaklah jangan lepas dari Quran dan jangan lepas banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada pembahasan sedikit tentang hubungan keluarga. Apakah boleh seorang suami istri dia melakukan hubungan pada malam hari bulan Ramadan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pembahasan bahwa meluruskan sebagian orang yang salah paham bahwa di Ramadan tidak boleh sama sekali melakukan hubungan siang maupun malam. Maka Allah memberitahukan fikihnya bahwa dalam Ramadan bukan artinya berpisah sama sekali dengan keluarga, lalu tidak pernah mendekat sama sekali dengan keluarga kita, dengan istri kita dan sebagainya. Tidak, kata Allah, Ramadan itu fitrah manusia. Di siang hari benar kamu tidak boleh melakukan itu, tapi di malam hari masih dibolehkan. Wahilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sampai Allah menyebutkan satu kaidah bahwa suami istri itu adalah pakaian gitu. Jadi puasa ini fitrah gitu. Itu pembahasan khusus dalam Ramadan tentang Ramadan itu dalam surah Al-Baqarah lengkap sekali. Sampai urusan sahur pun Allah bahas di Ramadan. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min khaytil aswad minal fajr, kata Allah. Makanlah sahur sampai jelas terbit fajar. Itu semua dijelaskan oleh Allah dalam ayat tentang Ramadan di surah Al-Baqarah. Sampai puncaknya itu Allah membahas tentang al-i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kamu mendekat kepada istrimu pada saat kamu beriktikaf di masjid. Artinya pada 10 pertama, 10 kedua Ramadan masih boleh malam hari melakukan hubungan
dengan istri. Tapi begitu sudah masuk 10 terakhir Ramadan, di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya beriktikaf masjid, maka di saat itulah siang maupun malam tidak boleh melakukan hubungan dengan istri. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Nah, sampai detik terakhir itu dari ayat Ramadan itu tidak ada pembahasan tentang Al-Qadar. Tidak ada. Padahal Rasulullah SAW menghubungkan antara Ramadan dengan Al-Qadar. Jadi kata Nabi, taharraw lailatul qadri fil ashr awakhir min Ramadan. Burulah malam Al-Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Nah, ini tuntunan dari Rasulullah SAW bahwa di malam-malam Ramadan itu ada 10 terakhir Ramadan yang itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu malam yang itu adalah malam yang sangat luar biasa dan malam yang sangat agung, dan belum pernah ada malam sepanjang tahun sekualitas malam itu. Itulah malam Al-Qadar. Ternyata Al-Quran membahas secara khusus dalam juz 30, yaitu dalam surah Al-Qadar. Jadi Al-Qadar ini maknanya keagungan. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau kita mengatakan qaddartuka, artinya ana syaraftuka, aku menghargaimu. Makanya kalau ada dikatakan piagam penghargaan disebut syahadat takdir. Itu juga di antara makna Al-Qadar. Al-Qadar itu keagungan, kehormatan, kemuliaan. Jadi identik dengan kemuliaan. Artinya di sini ada makna bahwa kalau ada orang mendapatkan malam Al-Qadar, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadar juga di antara maknanya lah takdir, yaitu ketentuan. Bahwa kata Allah, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Semua aku ciptakan dengan takdir, dengan ketentuan. Jadi kita ini Bapak Ibu rahimakumullah tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu rukun iman yang kita yakini adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa banyak orang stres? Karena lemahnya iman atau mereka tidak beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di kalangan orang Islam jarang orang stres? Karena mereka yakin dengan takdir Allah. Mengapa di kalangan orang tidak beriman mereka mengalami stres, bahkan sampai mereka mengalami bunuh diri? Karena dalam diri mereka tidak ada keyakinan kepada qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah, bahkan termasuk rizki. Rizki ini yang kita dapatkan ini bukan dari kehebatan kita. Pekerjaan yang kita dapatkan, penghasilan, rezeki kita, gaji kita, kesehatan kita, mata kita, tangan kita, ini semua bukan dari kehebatan kita. Kita harus meyakini itu, bahwa itu semua Allah yang mentakdirkan. Boleh jadi di antara kita punya teman cerdas pada waktu masih SD, SMP, SMA. Tapi begitu sudah mendapatkan pekerjaan, ternyata nasib teman itu tidak sebaik nasib kita. Misalnya kita punya penghasilan lebih, dia masih di kampung sebagai petani, padahal dia cerdas, misalnya gitu. Nah, hal seperti itu bukan kita yang menentukan. Bukan karena kehebatan relasi kita, bukan karena kecerdasan pemikiran kita. Itu semua faktor nasib, namanya disebut dengan takdir. Artinya itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, kata Allah. Di langit itulah rezeki yang kamu dapatkan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kata Al-Qadar ini ada hubungannya dengan takdir. Bahwa di malam Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala mempertegas, arti menentukan nasib masing-masing manusia. Nah, itu diantaranya ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi di dalam malam itulah Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya dengan ketentuan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mengapa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memburu malam Al-Qadar. Jadi kita beruntung kita membahas sekarang, dan ini juga termasuk salah satu persiapan sehingga kita untuk mendapatkan malam Al-Qadar ini butuh persiapan, teman-teman rahimakumullah. Jadi kalau saya pernah mengisi kajian malam Al-Qadar ya di New York, di Islamic Center of New York. Saya sempat menanya kepada mereka, gimana Anda kok bisa itikaf pada 10 malam terakhir? Mereka menjawab bahwa kami persiapan setahun sebelumnya, karena kami tahu di malam 10 terakhir Ramadan itu ada satu malam Al-Qadar, kami ingin kebagian, kami akan itikaf gitu. Maka mereka menyiapkan sudah setahun sebelumnya. Kalau ada hari cuti mereka bilang ke perusahaannya, aku nggak ngambil cuti ini. Terus mereka nyicil, menabung, namanya menabung cuti. Begitu mereka sudah masuk Ramadan, mereka langsung sudah punya tabungan cuti yang mereka gunakan 10 hari terakhir Ramadan. Nah, artinya untuk mendapatkan malam Al-Qadar ini jangan dianggap nggak penting, enggak. Justru ini paling pentingnya segala sesuatu dari hidup kita gitu. Jadi kalau kita ingin tahu betapa agungnya apa yang Allah berikan kepada kita, kita membuktikan bahwa kita harus menyisihkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan malam Al-Qadar ini. Maka kita harus juga menyiapkan diri gitu. Kita sekarang sudah mulai menyiapkan. Kalau bisa kita menabung cuti gitu, supaya kita bisa kebagian pada malam terakhir Ramadan, bisa itikaf misalnya. Kenapa? Karena memang kita nggak punya apa-apa sebetulnya. Apapun yang kita miliki dari Allah gitu. Mengapa kalau Allah mengagungkan sesuatu, kita tidak ikut mengagungkannya? Ada apa gitu? Ini Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah punya manusia, mengagungkan malam Al-Qadar. Nah, apakah pantas aku sebagai hambanya tidak mengagungkannya? Gitu. Nah, Nabi sendiri begitu sudah menjelang Ramadan, Nabi sudah mempersiapkan, bahkan sampai memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya dengan mengatakan bahwa qad adhallakum syahrul Ramadan, telah datang rindangnya Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang berkah. Tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga. Tutup abwabun nar, ditutup pintu neraka. Sufidat asyayatin, setan-setan diikat. Jadi Nabi sudah bersiap-siap itu sejak sebelum Ramadan untuk bisa masuk ke Ramadan dengan maksimal. Jadi kita juga demikian. Kalau hari ini kita mengadakan kajian tentang Al-Qadar, ini memang bukan secara ketepatan, tapi juga ini boleh jadi adalah cara Allah untuk mengingatkan kita semua supaya kita lebih maksimal untuk menyiapkan diri kita, mengagungkan apa yang Allah agungkan. Jadi Allah mengagungkan Ramadan, kita agungkan Ramadan, kita persiapkan mulai sekarang. Allah mengagungkan malam Al-Qadar, kita persiapkan mulai sekarang bahwa aku adalah hamba Allah, bahwa kita ini sebetulnya Allah, kalau kita bekerja, cari makan dan segala itu pelengkap saja. Tugas kita ini memang hanya satu, yaitu mengagungkan Allah, mengutamakan Allah, mengutamakan apa yang Allah agungkan. Itu sholat misalnya, itu tugas pokok kita sebetulnya, bukan tugas sampingan. Yang tugas sampingan adalah keperluan kita, keperluan makan, keperluan kerja itu keperluan, bukan kewajiban. Jadi, tapi kalau sholat itu kewajiban kita yang paling pokok. Puasa Ramadan juga kewajiban kita yang paling pokok. Maka ketika kita mendapatkan informasi dari Al-Quran tentang agungnya sebuah malam, yaitu agungnya malam Al-Qadar, maka kita benar-benar harus menggetarkan hati kita, menyiapkan jiwa kita bahwa aku harus mengutamakan waktu ini, karena belum tentu tahun depan lagi aku kesempatan, belum tentu. Kita nggak tahu ajal. Ajal itu datang menimpa siapa saja, nggak ada hubungannya dengan usia. Bukan karena seseorang masih muda lalu dia pasti masih panjang usianya, enggak juga. Banyak orang masih muda mati lebih dahulu daripada yang tua, bahkan masih bayi sudah meninggal dunia. Artinya bahwa kalau kita diberi kesempatan kebagian Ramadan tahun ini, teman-teman rahimakumullah, ayo kita bersungguh-sungguh untuk mengisinya. Dan jangan mengatakan bahwa wah, tahun depan aja lah aku nanti memburu Lailatul Qadar misalnya.
Jangan. Kalau bisa setiap tahun kita berusaha menyiapkan diri untuk kebahagiaan malam Al-Qadar. Nah, beruntunglah kalau ketika pas masuk Ramadan dan kita beritikaf, lalu kita setiap malam bangun untuk memburu malam Al-Qadar dan kita kebahagiaan malam itu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Jika Allah mencabut kita, alhamdulillah kita sudah kebahagiaan. Jika masih diberi kehidupan lagi dan kebahagiaan Ramadan tahun depan lagi, alhamdulillah kita burulah kembali. Nah, itu cara kita menunjukkan bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak butuh kita, tapi yang butuhlah kita kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi karena kita yang butuh Allah, maka kita mengutamakan Allah. Itu makna kehambaan, supaya kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Dulu para sahabat, mereka benar-benar digambarkan dalam Al-Quran sampai kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama. Lambung mereka itu nggak sempat berbaring di malam hari. Takut mereka tinggalan salat tahajud. Takut mereka ketinggalan di malam Al-Qadar. Mereka benar-benar lambungnya nggak sempat berbaring. Khaufa wa tama'a. Mereka takut kepada Allah, takut tidak diakui sebagai hambanya. Toma itu artinya mereka memburu apapun yang Allah sukai, mereka buru dan sungguh-sungguh. Makanya cara Allah menggambarkannya di sini dalam Al-Quran, Allah menyebut dengan nama khusus, dengan nama Al-Qadar. Oh, ini paling agung. Ini bukan malam biasa. Bagiku ini sangat agung, kata Allah. Masa kamu nggak mengagungkannya? Kamu nggak memuliakannya? Aku saja, kata Allah, aku memuliakannya. Nah, artinya bahwa kalau kita ingin jadi hamba Allah yang mulia, kita muliakan apa yang Allah muliakan. Kita agungkan apa yang Allah agungkan. Sebagaimana namanya, yaitu namanya Al-Qadar, yaitu malam keagungan. Dan coba, saking agungnya lagi, Allah menyebutkan di sini semua malaikat di langit yang tugasnya bertasbih oleh Allah diperintahkan turun. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di sini bukan malaikat biasa yang turun, termasuk panglimanya. Ar-Ruh di sini maksudnya malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Jadi malaikat dan malaikat Jibril sebagai panglima turun juga. Masya Allah teman-teman, ini luar biasa. Artinya apa? Artinya saking Allah mengagungkan malam ini, Allah sampai mengatakan, malaikatku, aku lebih suka mendengarkan hamba-hambaku yang sedang bertobat di bumi, yang sedang menangis, menyesali dosa-dosa mereka, yang sedang bersujud, beribadah kepadaku. Aku lebih suka menyaksikan itu daripada tasbih kamu. Kamu turun. Maka semua malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruh, termasuk malaikat Jibril. Fiha, di malam itu, biidni rabbihim, dengan izin Allah, min kulli amr, untuk mengendalikan semua suasana di malam itu. Makanya malam itu bukan malam biasa. Sampai Nabi menggambarkan Lailatul Samhah, kata Nabi, malam yang tenang, tolqah, cerah ceria, ka'anna fiha qamar. Saking cerahnya, seakan-akan malam itu malam bulan purnama. Padahal gak ada bulan, gak ada bulan purnama, gak ada. Karena dia sudah 10 terakhir kok. Sudah. Jadi cerah sekali malam itu, tenang, gak ada angin puting beliung, gak ada hujan deras, gak ada. Tenang malam itu. Nah, ketenangan itu terjadi dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi peristiwa itu berlangsung dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Teman-teman, inilah dia tentang malam Al-Qadar, malam yang Allah rahasiakan, dan hanya satu-satunya malam di antara setahun, dan tidak semua orang bisa mendapatkannya kecuali kita bersungguh-sungguh untuk memburunya, dan kita berusaha untuk bangun setiap malam pada malam itu. Bahkan mungkin mulai sekarang persiapkan diri supaya kita kebahagiaan malam itu.
Sampai dikatakan man qamal haul yusib Lailatul Qadar, siapa yang setiap malam bangun pasti akan dapat Lailatul Qadar. Sampai begitu para pendahulu kita mengatakan. Nah, mudah-mudahan kita semua mempersiapkan malam ini dan mulai sekarang, karena sudah semakin kita mendekat ke Ramadan, dan mudah-mudahan kita kebahagiaan tahun ini, malam yang agung ini, dan ajak keluarga. Jadi Nabi sendiri juga. Jadi kalau sudah malam-malam 10 terakhir Ramadan, Nabi itu sebenarnya dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW digambarkan, idza dakhala al-ashr al-awakhir, ketika sudah masuk 10 terakhir Ramadan, syaddal mi'zar, Nabi pingkis lengan baju. Sudah siap tempur dah. Syaddal mi'zar, pingkis lengan baju. Wa aiqadha ahla, dan semua keluarganya dibangunin. Bangun, dibangunin. Enggak seperti malam biasa. Di malam-malam biasa Nabi enggak bangunin biasa. Nabi sholat tahajud hanya digeser kakinya, karena kamar Nabi kan sempit ya, hanya 4 meter persegi. Nabi tidur di atas helai tikar di situ. Dan Nabi sholat malam juga begitu. Jadi ketika keluarganya sedang berbaring, Nabi sujud di sekitar itu. Dan ketika mau sujud digeser kakinya, Nabi sujud. Nanti dikembalikan lagi. Tapi ketika malam Ramadan, Nabi langsung aiqadha ahla, dibangunkan keluarganya. Istri dibangunkan. Itu ceritanya Rasulullah. Wa aiqadha ahla. Masya Allah, luar biasa. Wa ahya al-laila kullahu, dan Nabi tidak pernah tidur malam. Tidak pernah tidur malam. Malam 10 malam pertama Nabi masih sempat tidur malamnya. 10 malam kedua masih sempat tidur Nabi malamnya. Tapi 10 malam terakhir Nabi tidak pernah tidur malam. Ahya al-laila kullahu. Untuk apa? Untuk ini dia, merasakan keagungan malam Al-Qadar. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Allah barik fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.